Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rahma Pertiwi. Saya dari kelas AA1 Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Buku Wajar Pengantar Bisnis yang ditulis oleh Dr. Dian Tias Untari, SEMMMBA, dan Budi Satria, STMM-CHCM. Di materi pertama yaitu perkembangan bisnis dan manajemen. Bisnis. Yang pertama ada pengertian bisnis. Menurut M. Manulang tentang pengertian bisnis yang tertulis dalam bukunya, bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai industri dari yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam suatu kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun secara sederhana, bisnis adalah suatu sistem yang dipakai untuk memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada aktivitas bisnis. Adapun aktivitas yang ada di dalam bisnis memanglah sangat luas dan sangat sulit untuk dijabarkan secara rinci. Oleh karena itu, di sini saya akan menyebutkan beberapa aktivitas yang ada di dalam bisnis. Di antaranya yang pertama ada aktivitas produksi. Pada dasarnya produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen maupun memperoleh sebuah laba. Adapun orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut sebagai produsen. Produksi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada premier, suatu aktivitas bisnis yang menarik sumber daya alam di lingkungannya. Yang kedua, sekunder. Sekunder adalah suatu aktivitas bisnis yang sumber daya alam atau bahan mentah yang diproses menjadi barang jadi. Yang ketiga, ada tersier. Tersier adalah suatu aktivitas bisnis yang mengacu pada jasa-jasa yang ada pada keduanya. Aktivitas bisnis selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan menggunakan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai konsumen. Dan konsumen pun dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada konsumen individu. Konsumen individu adalah konsumen yang membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi seperti individu atau agen. Yang kedua ada konsumen organisasi. Konsumen organisasi adalah konsumen yang membeli barang dan jasa untuk keperluan operasional organisasi seperti agen distributor atau pengecer. Yang ketiga ada konsumen internal. Konsumen internal adalah konsumen yang berasal dari lingkup perusahaan itu sendiri seperti karyawan marketing, kurir, karyawan operasional, dan HRD. Yang selanjutnya ada konsumen eksternal. Konsumen eksternal adalah konsumen yang berasal dari luar perusahaan seperti pemilik bisnis, pelajar, atau ibu rumah tangga. Terakhir ada konsumen perantara. Konsumen perantara adalah konsumen yang membeli barang perusahaan untuk dijual kembali ke konsumen tingkat akhir, seperti distributor atau reseller. Aktivitas bisnis selanjutnya adalah distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan yang menyalurkan atau memindahkan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Adapun orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai distributor. Pada zaman globalisasi sekarang ini, banyak dari generasi muda yang tidak mengetahui sejarah bisnis yang ada. Maka dari itu, adapun sejarah bisnis secara garis besarnya meliputi beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama ada era industri. Di era ini, barang siapa yang tidak bekerja maka tidak akan mendapatkan penghasilan. Namun, bagi mereka yang bekerja keras dan dengan prestasi yang cukup baik, maka ruang lingkup kerjanya akan mendapatkan jaminan pensiunan dari perusahaan. Tentunya, jaminan tersebut jauh dari cukup karena sudah tidak lagi bekerja. Oke, selanjutnya di era teknologi. Di era ini, menjadi tolak ukur penghasilan yang tak terbatas karena semakin bagus mutu dari suatu teknologi, maka yang menciptakan akan menciptakan suatu passive income yang tak terbatas.
dari hasil karya yang diciptakan dan menghasilkan royalti. Selanjutnya di era informasi. Di era informasi yang diawali pada awal tahun 1990-an dan terus berkembang pesat sampai saat ini dan diyakini akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Kecepatan dunia informasi akan memegang penuh dalam perkembangan dunia bisnis di masa mendatang, mulai dari industri kecil sampai industri besar. Rumahan hingga pabrik, toko, sekolah, organisasi, marketing, dan masih banyak lagi akan membutuhkan kecepatan dalam penyampaian bisnisnya. Selanjutnya ada komponen bisnis. Komponen bisnis yang pertama ada pasar. Pasar merupakan konsumen yang menggunakan produk atau jasa dari perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Adapun bentuk pasar ialah seperti pasar monopoli, pasar persaingan sempurna, dan lain-lain. Yang kedua ada perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan dan mampu memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Selanjutnya ada pihak eksternal, merupakan kondisi-kondisi yang berada di luar organisasi atau perusahaan yang bersifat tidak dapat dikendalikan. Kondisi ini misalnya situasi politik, ekonomi, sosial, teknik, legal, dan lingkungan. Selanjutnya ada konsep perubahan. Konsep perubahan adalah konsep yang selalu ada di dunia. Perubahan-perubahan baik yang di dalam maupun yang di luar organisasi harus dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kelemahan dan ancaman terhadap organisasi dapat tertutup dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Selanjutnya, manajemen. Istilah manajemen mengacu pada kata to manage, yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dalam artian, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, jenis perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seorang. Contohnya seperti laundry, bengkel, dan lain-lain. Yang kedua ada firma. Firma merupakan bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Contohnya seperti Converse, Nike, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada perseroan komanditer atau CV. Perusahaan ini merupakan suatu persekutuan atau organisasi yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dengan uang yang tidak perlu sama. Yang selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan memiliki. Selanjutnya ada perusahaan negara atau suatu jenis organisasi yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada perusahaan pemerintah yang lain, seperti perusahaan pemerintahan yang lain di Indonesia, diantaranya Persero, perusahaan jawatan atau perjan, dan perusahaan daerah atau perda. Selanjutnya ada koperasi, merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Next ke materi kedua yaitu sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam masyarakat, baik pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu, demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi sistem perekonomian ada 3, yaitu yang pertama sebagai penyedia dorongan untuk memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Selanjutnya ada bentuk sistem perekonomian. Yang pertama, sistem perekonomian tradisional. Suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem perekonomian tradisional ini adalah tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Sedangkan kekurangan sistem perekonomian tradisional adalah
kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat tinggi. Yang kedua, sistem perekonomian komando. Suatu sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Kelebihan dari sistem perekonomian komando adalah kondisi pasar dalam negeri bahkan berjalan dengan lancar. Sedangkan kekurangan dalam sistem perekonomian komando adalah mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Yang ketiga, ada sistem perekonomian liberal. Suatu sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Kelebihan dari sistem perekonomian liberal ini adalah setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan memiliki hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Sedangkan kekurangan dari sistem perekonomian liberal ini adalah perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Yang keempat, ada sistem perekonomian campuran. Suatu sistem ekonomi yang menggabungkan sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah sektor swasta bekerja sama dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonomi. Kelebihan dari sistem perekonomian campuran adalah sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat, sedangkan kekurangan sistem perekonomian campuran adalah beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kelima, sistem perekonomian Indonesia. Setelah melihat jenis-jenis sistem perekonomian dunia, sekarang tahukah kalian sistem perekonomian apa sih yang ada di Indonesia? Sistem perekonomian yang digunakan oleh negara Indonesia ini adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Kelebihan sistem perekonomian Pancasila adalah adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Sedangkan kekurangannya adalah adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Selanjutnya di materi ketiga ada etika bisnis. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan ethikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, dan kelakuan dan perbuatan yang baik. Atau dalam pengertian secara umum, etika adalah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Dalam dunia bisnis, etika adalah hal terpenting yang sangat diperlukan untuk membantu mengelola serta menjalankannya. Sedangkan pengertian etika bisnis itu sendiri adalah aturan yang tidak tertulis soal cara menjalankannya dengan adil dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku negara, serta tidak tergantung pada kedudukan individu atau perusahaannya di dalam masyarakat. Menurut Bertens tahun 2013 mengemukakan bahwa bisnis yang beretika itu perlu dipandang dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi, sudut pandang hukum, dan sudut pandang moral. Adapun 3 prinsip umum dalam etika bisnis adalah adanya rasa saling percaya satu sama lain, rasa tanggung jawab, dan menghargai lingkungan. Di materi keempat ada usaha kecil dan menengah. Apa sih UKM dan UMKM itu? UKM merupakan singkatan dari usaha kecil dan menengah, dengan menekankan fokus pada usaha kecil. Sedangkan UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah, yang lebih sering memfokuskan pada cakupan usaha mikro. Walaupun pada akhirnya, istilah UMKM lah yang lebih sering digunakan, karena istilah ini telah mencakup ketiga jenis usaha tersebut. Perbedaan UKM dan UMKM adalah yang pertama, omset usaha, yang kedua, pajak yang dikenakan, yang ketiga, pembinaan usaha, yang keempat, jumlah tenaga kerja, dan yang terakhir ada perbedaan modal awal. Berdasarkan perkembangan UMKM di Indonesia dibedakan menjadi 4 kriteria, yaitu yang pertama, livelihood activities, merupakan usaha kecil dan menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.
Contohnya adalah pedagang kaki lima. Yang kedua, micro enterprise, merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang keempat ada fast moving enterprise, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi jiwa usaha besar. Kondisi UKM di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi. Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil menengah atau UKM diantaranya meliputi yang pertama, faktor internal. Di faktor internal ini ada dua pembagian, yaitu kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Yang ketiga, pungutan liar. Yang keempat, implikasi otonomi daerah. Yang kelima, implikasi perdagangan bebas. Yang keenam, sifat produk dengan ketahanan pendek. Dan yang ketujuh, terbatasnya akses pasar. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.